Jadi kita masih membicarakan tentang apa? Tentang PLC. Yang di sini kita masih lanjut tentang, kalau kemarin sudah instruksi-instruksi itu, ya. Sekarang yang kita lanjutkan ini adalah tentang function block, gitu ya, function block di situ, atau kita kenal dengan sequential function chart. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program PLC, gitu ya, sama seperti ketika kita mau buat sebuah program, maka yang pertama itu biasanya kan kita harus tahu gimana sih cara kerjanya dia. Nah, itu kan. Oh, setelah kita tahu cara kerjanya dia, maka terus kemudian kita coba buat dalam bentuk algoritmanya kalau ini program, gitu kan. Jadi langkah komplitnya seperti apa? Tulis saja dulu. Ini sebenarnya untuk melatih logika kita. Nah, ya memang kalau udah biasa, udah bisa kayak gini nih, memang ya istilahnya jadi menghambat, gitu kan. Tapi sebenarnya ini suatu pelajaran yang bagus untuk ketertiban. Dari segi dokumentasi juga kita terdokumentir, gitu ya. Kemudian juga nanti kalau baru belajar di sini melatih logika kita, gitu kan. Nah, terus sekarang setelah itu baru kita gambar dalam bentuk flowchart-nya seperti apa, gitu ya. Dalam bentuk flowchart-nya itu seperti apa. Nah, ini nanti ya. Baru terus kemudian setelah flowchart itu berhasil, gitu ya. Baru nanti kemudian kita buat programnya begitu. Oke, ya. Nah, terus kemudian ya kita nyoba untuk apa? Kita untuk coba buat ya, buat untuk bagaimana sih yang dimaksud dengan ya sequential function chart di situ, ya. Oke, lanjut. Nah, ini disinilah yang kita kenal dengan sequential function chart itu seperti ini, ya. Kalau saudara lihat, ini adalah sequential function chart itu kayak seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini di awal, ini beda dengan yang lain. Jadi startnya itu bukan, kalau terminal biasa, kalau terminate atau di awal ini kan, kalau program biasa kan kayak bundar. Seperti ini dia kotak gitu, tapi ada dua sisi di garis double, gitu ya. Ini juga sebagai initial stepnya, ya. Jadi di awal itu seperti itu. Kemudian nanti digambarkan kalau dia transisi, kondisi transisi itu digambarkan ini gambarnya, garis line di sini, ya. Terus nanti untuk setiap stepnya itu digambarkan dengan kotak gitu. Nah, ini nanti keluarannya itu seperti apa outputnya. Nah, seperti tadi transition condition sampai dia stop atau end di sini. Ini kita kenal dengan final stepnya, ya, final stepnya. Nah, kita langsung aja kepada sebuah kasus misalnya. Bagaimana sih cara kerja sebuah lampu petunjuk lalu lintas, lampu apil gitu ya. Dia ini kan dia berjalannya secara sekuensial. Kalau ada di sudah perempatan begitu, maka dia bergantian, ya. Nah, tapi tiap-tiap lampu apil itu selalu sama. Kerjanya selalu sama secara sekuensial. Dari step merah terus ke hijau dan sebaliknya, gitu ya. Atau kalau nanti ada kuning ya pakai kuning terus hijau begitu. Nah, gambaran ilustrasinya itu ya, misalnya di sini state 0, ya. State 0 di sini ya, input di trigger. Maksudnya misalnya kalau itu tombol, ya misalnya tombol ditekan begitu ya. Nah, kalau dia ini jadi di state 0 di sini, ya, state 0 di sini ini intinya itu bagaimana merah ini bisa hidup, ya. Jadi kalau state 0 ini sudah masuk ke state 0, input itu ditekan, misalnya di sini start di sini kan ya. Di sini input ditekan,
klik, ditekan di situ. Nah, maka step selanjutnya di sini, ya, di step 0 di sini harus menghasilkan luarannya apa? Outputnya. Ya. Oh, outputnya lampu merah harus menyala. Jadi kondisi ini sebelumnya ini berarti hijau ini sudah hidup ya selama 1 menit misalnya, ya. Maka setelah itu nanti berikutnya adalah lampu merah, berarti lampu merah yang menyala. Nah, kemudian stage 1, karena dia hanya ada 2, merah dan hijau di situ ya. Kemudian kita kuning itu tidak kita pakai, kalau nanti ada kuning ya kita pakai kuning nanti. Nah, stage 1 ini ya, jika sudah di-trigger, maka lampu yang tadinya merah hidup misalnya selama 1 menit, ini bergantian jadi hijau warnanya. Nah, ini. Jadi kondisi seperti ini ya istilahnya state diagramnya di situ ya, itu kita mudah kalau kita menggunakan yang namanya sequential function chart. Kita menggunakan ini. Ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan itu ya. Lah bentuknya seperti apa? Kita lihat. Nih. Ini urutan pada lampu apel tadi ya. Waktu kondisi state 0 ini kan ingat outputnya itu yang menyala itu apa? Merah. Ya. Ini apa state 0? Itu. Lah 1 itu yang menyala apa nanti yang hijau gitu ya. Ya, seperti yang tadi kita perjanjian tadi kan. Nah, kondisi state 0 di sini state 0 berarti sebelumnya ini misalnya selama 1 menit menyalanya si lampu hijau. Kondisi sebelumnya adalah hijaunya yang menyala, yaitu dari bawah sini kan. Nah, terus kemudian setelah kondisi ini dipenuhi, state 0 ini dipenuhi, maka yang keluar adalah luarannya berupa ya, lampu merah yang menyala. Ya. Terus kemudian nanti setelah berikutnya selama 1 menit, kondisi yang state-nya berikutnya, dia akan berubah menjadi kondisi 1. Di mana pada saat kondisi 1 di sini, ya, yang merah sebelumnya menyala itu harus dimatikan. Yang gantian sekarang adalah yang hijau yang menyala. Nah, karena hanya ada 2 kondisi ya, terus dia kembali ke atas lagi gitu ya. Terus looping forever istilahnya. Ya. Ya bekerjanya seperti itu lagi. Seperti itu. Jadi kondisi-kondisinya seperti itu terus. Nah, ini. Maka untuk itu sekarang kalau kita buat ini kondisinya ya ini kita namakan SFC ini seperti itu. Nah, cara-cara penulisannya seperti apa? Nah, mari kita lihat. Nah, ini ketentuannya. Operasi atau step kata tadi ya. Yang berjalan dijelaskan dengan menggunakan kotak. Tuh. Nah, kotak di sini mewakili suatu keadaan tertentu. Nah, keadaan yang dikendalikan oleh sistem secara keseluruhan. Nah, selalu dimulai dengan initial step. Ingat kalau initial step berarti modelnya seperti itu. Ya, dimulai dari start. Terus di sini nanti di bawahnya di situ ada garis hubung ke step berikutnya. Gitu ya. Ada garis hubung antar state. Nah, ada garis horizontal yang mewakili kondisi transisi. Sini. Nah, ini ada garis horizontal namanya ini. Ini garis horizontal yang mewakili sebuah transisi yang harus direalisasikan sebelum bergerak atau berpindah dari satu state ke step yang selanjutnya. Jadi ini merupakan garis syarat di situ. Tanpa dilewati ini nggak bisa, gitu ya. Untuk bisa ke 1 menuju ke 2 di sini, ini misalnya seperti itu ya. Dia harus ada garis ini. Ini di syaratnya di situ. Ya. Nah, ini jadi 2 step itu tidak bisa terkoneksi secara langsung. Langsung begitu tanpa adanya syarat di sini tidak bisa. Harus ada. Ya. Jadi di sini 1 ke 2 langsung tidak bisa. Harus ada syarat nanti di situ. Ya. Nah, 2 transisi tidak dapat diikuti dengan satu dengan lainnya, tetapi harus dipisah oleh step. Jadi ya stepnya hanya 1, 2, isinya 1-1. Tidak boleh nanti 2 di sini ada 3, 4, tidak boleh. Ya. Jadi dia tiap satu proses kalau dari itu ya 1 gitu ya. Tidak boleh lebih dari 1 ya. Nah, dia katakan bahwa kondisi transfer ke next step
ini bisa terrealisasi ya ke next state-nya ya jika ya step itu program itu sudah terjadi. Artinya syarat-syarat kondisinya itu terpenuhi ya. Ini tadi yang cerita tadi. Jadi dari 1 ke 2 bisa terjadi 2 kalau apa? Kalau di sini ada syaratnya itu dipenuhi ya. Nah, setelah itu proses berlanjut dari satu state ke state berikutnya. Oke, ya. Output pada state diwakilkan oleh link kontak horizontal ataupun juga nanti langsung ke sini, langsung. Jadi bisa nanti di sini juga akan ada seperti itu. Nah, di sini ini ada. Nah, di sini ada seperti itu. Jadi luarannya istilahnya. Dari hasil kondisi menghasilkan sebuah luaran, maka nanti akan mempengaruhi state berikutnya. Itu. Nah, gambarannya itu seperti ini. Di sini ya, antara ladder kemudian SFC. Nah, sekarang kalau kita lihat selalu dimulai dari awal, start. Ya kan? Start ini setelah start dia inisialisasi macam-macam selesai, ya. Maka untuk bisa ke step 0 ya, bisa dia menuju ke step 0 kalau dia sudah memenuhi yang namanya in1 dipenuhi. Nah, syarat di sini ini dipenuhi, maka dia bisa menuju ke step 0 di situ. Ya. Nah, kita lihat di sini dari in1 dipenuhi. Nah, ini contohnya di sini. Ini realisasinya. Ini bentuknya itu adalah ini. Nah, ini. Jadi kalau saudara lihat ya. Di sini dilihat ya. Kita ganti warna. In1 ini realisasinya di sini. Ini. Itu. Sebagai masukan. Artinya jika in1 ini dikerjakan, ya, entah itu berupa penekanan tombol atau sensor pembacaan, apapun terserah, ya. Yang jelas dia sebuah masukan, maka setelah dia dikerjakan dan sesuai dengan syaratnya, baru terrealisasi step 0-nya. Ya. Step 0-nya ini terrealisasi. Misalnya di sini ya, ini step 0 di sini, ya. Sini nih, ini step 0 di sini. Jadi ketika ini terjadi, maka step 0 terrealisasi dan out 1 terjadi. Ini efeknya juga di sini, ini nih. Ya. Tuh. Nih. Nah, jadi boleh dikata kalau ada gambarannya seperti itu, ya. Nih di sini, ya. Di sini step, ya, di sini out-nya. Nah, di sini in-nya. Nah, ini step berikutnya. Jadi gambarannya kalau digambar secara rang di situ ini input dan ini output. Ini input, ini output. Nah, ini kita katakan sebagai step-nya. Itu. Terus kemudian step 0 berubah menjadi step 1. Step 0 di sini ya. Dari 0 di out 1 di sini kalau kita lihat di sini lagi ya. Ini out 1 ya. Di sini kita lihat ini dia sebagai istilahnya ada di inputnya di sini. Ya. Nah, ini bukan terus kemudian kita kasih di sini out 1 enggak, ya. Kita lihat ya. Input 2 ya, input 2 ini terjadi setelah out 1 ini terjadi. Ya. Input 2 itu terjadi setelah out 1 terjadi. Lain loh ya nanti kalau begini kan. Ini gini. Di sini in 1 misalnya. Di sini out, ini out 1. Ya, terus nanti bawahnya misalnya di sini ada in 2 misalnya. Di sini baru terus di sini out 2. Itu lain, tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan yang di sini. Ini enggak sama dengan yang di sini. Karena apa? Out 2 di sini, in 1
menghasilkan O2. Biar lebih tampak. In1 di sini ya, dengan ada penekanan N1 menghasilkan O1. Nah, O1 di sini ini mempengaruhi adanya jalannya di O2. Kalau kita lihat step di sini. Start, step 0, step 1. Step 1 ini berhasil atau bisa direalisasikan kalau ada in 2 ditekan. Atau ada in 2 kondisinya terpenuhi. Tetapi in 2 ini bisa terpenuhi kalau sudah out 1 itu menghasilkan. Nah, maka di sini ada pengaruhnya. Sehingga out 1 walaupun dia sendiri dari output, karena mempengaruhi maka dia ditulis lagi di situ. Ya. Karena dia berupa bukan sebuah keluaran, berupa masukan, ya kita gambar seperti itu. Ya. Jadi di sini pengaruhnya out 1 kalau sudah bernilai, maka sekarang tinggal nunggu in 2 nih. Oh, ternyata in 2 ada, seret, maka baru menghasilkan out 2. Nah, lain dengan di sini. Kalau yang di sini adalah in 1 menghasilkan O2. In 2 menghasilkan in 1 menghasilkan O1, in 2 menghasilkan O2. Jadi ini bekerja secara paralel. Itu. Dia tidak secara sekuensial. Ya. Nanti ada lagi ceritanya kalau seperti itu, gitu ya. Nah, cuma kalau yang ini bekerjanya setelah out 1 ini direalisasikan baru nanti pindah ke in 2. Jadi in 2 ini tidak akan terrealisasi kalau out 1 ini tidak dilakukan begitu. Ya. Nah, sehingga di sini in 2 ini bisa dilakukan setelah dia dapat syarat dari out 1 baru dia pindah ke step 1. Nah, step 1 di sini akan menghasilkan step out 2 begitu. Ya. Nah, terus kemudian nanti dari out 2 ini berhasil kalau di sini ada in 3 dan seterusnya di sini. Ya, itu. Kalau dia nanti sudah selesai di situ ya caranya ya kita buat di sini bukan in 3 tapi misalnya mau kita tambahkan yang terakhir di sini misalnya ya. Yang di sini ini bukan in 3 karena kita nggak ngelanjut in 3. Ya sudah kita kasih sini out 2. Itu ya. Tuh. Ini juga bisa seperti itu ya, kasih out 2 karena nggak ada setelah itu n kan. Setelah ini kan ceritanya adalah nggak ada in 3 kan di situ. Apa ada in 3? Nggak ada. Ya sudah, habis ini n dia. Ya. Nah itu. Ya, jadi bukan in 3, tapi out 2. Jadi, ya, in 2 ini bisa terjadi atau menuju ke step 2 kalau out 1-nya dipenuhi. Ya, sehingga setelah dipenuhi out 2, maka out 2 ini sudah berjalan. Ya, kemudian di sini kasih n. Selesai begitu. Nah, ini adalah yang kita kenal SFC dan ladder itu seperti itu. Ya. Maka kalau kita menggambar dengan seperti ini nanti bisa kita realisasikan bentuknya seperti itu. Nah, ini bagus sekali kalau memang kita sebagai pemula untuk menggambar seperti ini. Memang tidak praktis, ya. Tetapi apa yang kita kerjakan selalu terdokumentir. Saya pernah dapat atau membaca sebuah ladder panjang sekali gitu ya. Tapi tidak ada step ininya, jadi susah membacanya, gitu ya. Maka dengan bacanya seperti ini pun dari sini pun ya bisa, tapi kan sedikit lebih lama dibanding dengan ketika kita membaca seperti itu. Nih, nah misalnya kita lihat nih contohnya lagi, ya. Kita lihat contohnya lagi. Kita lihat di sini ya, contohnya lagi di sini ya. Nah, dicontoh lagi di sini ya. Ini adalah contoh siklus pada mesin cuci. Ya, contoh siklus pada mesin cuci di situ. Nah, siklus pada mesin cuci di sini misalnya ya, kita sebutlah di sini. Drum, maksudnya itu dia punya drum lah istilahnya. Tempat untuk memasukkan pakaian kotor atau pakaian yang akan dicuci gitu ya. Dia ini akan ya drum di sini kerjanya dari si mesin cuci, drum akan diisi air sampai penuh dulu. Maka setelah air penuh ya, kemudian heater dihidupkan. Nah, hidup terus heaternya itu sampai suhu yang dikehendaki. Sudah dicapai suhu yang dikehendaki, maka terus kemudian drum diputar dalam waktu tertentu. Itu ya. Itu. Nah, di sini ya,
Kalau kita lihat di situ kan berarti dia ini ada satu stepnya itu ya. Kita lihat stepnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini stepnya yang pertama itu dia akan ini dulu diisi dulu air jadi sampai penuh. Ini step 1. Kita namakan step 1 di situ. Maka setelah air penuh, yang kedua heater dihidupkan. Ya, heater dihidup. Dan tetap hidup sampai suhu yang dikehendaki. Oke, ini seri 1 saja. Ya. Nah, dia akan terus ngecek di situ. Ini yang kedua. Nah, yang namanya heater hidup. Selesai, setelah itu drum diputar. Ini yang ketiga. Nah, terus kita gambar di situ. Ini yang pertama, inisialisasi dulu, ya kan? Nah, inisialisasi terus kemudian yang pertama di situ kondisinya. Start, ya kan nggak mungkin langsung jalan, gitu kan? Nggak mungkin langsung mutar kan? Nah, di sini harus ada switch dulu. Entah itu on off-nya dari si ya, dari si apa? Dari si mesin cuci atau apa terserah. Yang penting dia tidak muter dulu, gitu ya. Dah, ketika di start ini ditekan, tombol tertekan, maka terus kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi diisi air. Nah, berarti dia step pertama. Step pertama ini berlangsung terus itu sampai ngisi air sampai ini apa? Tujuannya, luarannya itu outputnya itu adalah drum penuh dengan air. Ya kan? Diisi air sampai penuh. Ini yang pertama. Drum ya. Itu diisi sampai air sampai penuh gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian dia setelah penuh, ya penuhnya itu kan dia harus tahu. Berarti untuk menuju ke step yang 2 kan tidak boleh langsung. Harus ada masukan. Apa? Berupa apa? Nih, level switch. Nah, ini yang masukannya itu adalah sensor level. Ya, berupa switch. Berarti kalau dia nanti sudah sampai pada posisi tertentu, si switch itu dalam keadaan on. Nah, dalam keadaan on di situ kemudian menunjukkan si drum itu dalam keadaan sudah penuh dengan air. Maka yang kedua adalah pemanasnya, ya. Heatnya itu dinyalakan. Nah, itu. Heat itu on. Ini yang kedua. Jadi yang penting di sini tercapai suhunya. Itu. Kalau di sini tercapai penuhnya, di sini tercapai suhunya. Nah, setelah di situ ya, nanti di sini buktinya apa? Bahwa itu sudah penuh, sudah istilahnya bukan penuh, tetapi sudah menunjukkan ya suhu yang dikehendaki. Berarti kan ada masukan berupa sensor suhu. Nah, baru nanti yang setelah ini yang ketiga ya, yang ketiga di sini itu apa? Di sini ya istilahnya itu bukan drum tapi istilahnya airnya itu yang sudah air panas lah istilahnya. Ini baru kemudian dilakukan proses putar. Nah, jadi di sini di sini ada istilahnya masukan. Di sini in 1, di sini in 2. Nah, gambarnya itu seperti ini. Level switch, step kedua ini bisa dijalankan. Kalau di sini heat waternya dihidupkan, kalau apa? Kalau ininya sudah penuh. Ya. Nah, nanti terus dia akan terus nyari gitu ya sampai dia ketemu dengan temperatur yang dikehendaki sehingga switch ini bisa dinyalakan ya. Nah, ini menandakan bahwa step 3 dikerjakan, yaitu drumnya itu diputar. Nah, terus sampai waktu-waktu tertentu silakan nanti apalagi begitu. Nah, inilah jadi ini yang kita kenal dengan SFC-nya itu ya. Jadi SFC-nya dengan adanya seperti ini kita menjadi lebih mudah. Nah, ini coba nanti saudara pikirkan bagaimana nanti bentuk dari laddernya seperti apa. Nah, ini. Nanti laddernya seperti apa, ya. Laddernya seperti apa nanti coba saudara pikirkan. Ya, nanti ini laddernya seperti ini, Pak. Nah, gambarannya sih bisa aja kalau misalnya kita ini kan. Ya, kita buat di situ. Nah, coba nanti saudara
Pikirkan seperti apa bentuk laddernya. Terus kita coba lanjut ya. Nah, ada lagi jenisnya yang berupa percabangan. Nah, terus ada lagi yang bentuknya konvergen. Nah, bentuknya seperti apa di situ? Yaitu di sini ada selective branch ya. Terus kemudian ada parallel branch. Nah, ini selective branch di sini ya. Ini nanti beda-beda state dan transfer bergantung pada kondisi. Ya. Parallel branch dalam bentuk pasangan atau line di situ ya, line horizontal ya. Mengizinkan dua atau lebih state proses ini berjalan secara simultan. Nah, seperti apa bentuknya? Coba kita lihat. Nih. Ini adalah ya, yang ini yang di sini ini adalah selective branch. Nah, bentuk dari selective branch itu seperti apa? Kita lihat di sini. Ini state, kondisi di awal terserah apapun. Yang jelas nanti di sini menghasilkan. Nah, di sini menghasilkan out null. Ya kan? Berarti nanti out null di sini dari state null ini akan mempengaruhi kondisi di sini semua. Nah, itu ya. Kondisi di sini semua akan dipengaruhi ya. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh di sini out null di situ. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam out null di sini ya, jika di sini sudah dipenuhi out null di situ, maka di sini dicari ini siapa yang memenuhi gitu ya. Siapa yang memenuhi? Misalnya state 1 di sini ini dipenuhi, berarti apa? Berarti in 1 ini sudah dipenuhi. Nah, kalau misalnya cerdas cermat begitulah mungkin ya. Ketika ada tombol 1 di sini A dari tombol kelompok A, tekan sini klik. Nah, in 1 di sini. Maka yang lain misalnya nanti misalnya yang bisa in 1. Maka yang di sini yang state 1 yang berjalan. Ya. Jadi state 1 ini akan berjalan ketika ini dipenuhi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, in 2 ini bisa nggak dipenuhi? Ya, syaratnya harus dipenuhi. Ya. Jadi dia ada istilahnya selective branching di sini. Ya. Ini dipenuhinya syaratnya di situ. Kalau saudara lihat di sini out null, di sini kan, di sini out null. Ya, dipenuhi in 1, state 1 berjalan. Ya. Terus out null juga in 2 di sini. Ini state 2 gitu ya. Nah, in 3 di sini out null, state 3 gitu ya. Kok di sini out 1? Ini keliru ini ya. Ini di sini out null. Ya, out null. Nice. Nih, ya, ini bukan out 1 tapi out null. Ya. Nah, di sini out null juga dipenuhi kalau in 3 ini dipenuhi. Jadi di sini ya. Ya, syaratnya itu adalah out null-nya. Ya. Out null-nya itu dipenuhi dulu. Tanpa out null ini dipenuhi, ini nggak bisa. Dan ini pun sebenarnya bisa aja kita tulis gitu ya. Modelnya itu seperti ini bisa. Artinya kita buat sini 1 saja. Ini yang out null. Out null gitu ya. Di sini misalnya in 1 gitu ya. Nah, terus di sini kita kasih in 2 boleh, seperti itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, terus di sini nanti in 3 gitu ya. Nah, ini juga boleh seperti itu gitu ya. Untuk menyingkat, tapi biasanya biar orang tuh senengnya rapi-rapi ya, model gini pun boleh, nggak ada masalah, silahkan. Nah, jadi ini selektif ya. Nah, selektifnya tergantung apa? Tergantung dari in 1, in 2, in 3 di situ ya. In 1, in 2, in 3. Nah, kalau misalnya in 1 sudah terpenuhi, baru kemudian in 2 juga dipenuhi, in 3 juga dipenuhi, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tetap dia akan melewati branch di situ. Ya. Karena di sini tidak ada, kecuali kalau nanti in 1, kalau sudah dipencet, in 2, in 3 tidak berlaku. Gitu ya. Itu bisa, nanti ceritanya lain di situ. Ya. Karena persyaratannya kalau ini kan cuma cerita bahwa ini branch-nya. Nah, ada lagi yang dia ini paralel. Kata-kata paralel ini berarti di sininya 2. Nah, untuk mudah mengingat aja.
Kalau selektif ini 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat state 0 selalu terjadi dulu. State 0 setelah state 0 ini terjadi gitu ya. Maka sekarang kita lihat in 1 ini sebagai syaratnya. Jika in 1 ini dipenuhi, maka state 1, state 2, state 3 ini dia bekerja ya secara paralel. Ya, artinya itu ya semua dikerjakan gitu ya. Semua dikerjakan tanpa kecuali. Nah, kalau di sini kan tergantung dari ini masukannya ya. Tergantung dari masukannya. Ya. Tergantung dari masukannya. Nah, terus kemudian ya. Terus kemudian di sini kalau di parallel branching di sini ya, kita lihat ya, dia ini penulisannya juga beda. Selalu ada ini. Nah, jadi ada garis paralel. Beda nggak Pak kalau ditaruh di atas di sini dengan di bawah? Beda. Ya. Kalau yang ditaruh di atas di sini berarti apa? Berarti yang kena syarat hanya state 1. Gitu. Misalnya saya taruh atas di sini ya. Nah, di sini. Misalnya saya kasih gitu. Nah, yang kena syarat ini adalah ini state 1. Jadi state 1 di sini harus ada tambahan. Misalnya seperti itu. Nah, beda di bawahnya dengan yang di bawah ini gitu ya. Nah, jadi kita hapus kembalikan lagi. Nah, itu. Nih. Nah, jadi kalau yang seperti ini ya, dia yang kena syarat di sini ini adalah bukan hanya state 1, state 1, state 2, state 3. Tapi jika ini sudah dipenuhi semua, maka semua syarat ini diberlakukan. Jadi artinya semuanya akan dikerjakan. Nah, kalau contohnya dalam bentuk ini seperti ini. Jadi paralel dia. State 1 dikerjakan, state 2 dikerjakan, state 3 dikerjakan. Asal semua ini in 1 sudah dikerjakan. Begitu juga nanti di sini out 1 sebagai ini sudah dikerjakan, gitu ya. Nah, ini branching yang namanya parallel branching, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari convergent itu seperti apa gitu ya. Jadi convergent itu ya istilahnya model kayak hampir sama gitu ya. Di sini kita lihat state 2 dan state 3 mempunyai satu output sama yaitu state 4. Ya. Nah, state 2 itu punya syarat yaitu in 4. Jadi in 4 ini dikerjakan dulu ya. Kemudian dia keluar syarat, dipenuhi, maka dia menuju ke state 4. Begitu juga state 3 ya. Dia bisa berubah menjadi state 4 kalau apa? Dikerjakan in 5. Nah, ini bentuk dari laddernya itu seperti itu. Ya, jadi state 2, state 3 gitu ya. Terus kemudian di sini ada input state 2, state 3 di sini ya ada ya. Input 4, input 5 dan 1 luarannya yang sama. Itu. Ya kan? Ini namanya convergence ya. Nah, ada lagi yang namanya simultaneous convergent. Simultaneous convergent. Kita lihat kalau simultaneous convergent ini seperti ini. Namanya convergent berarti sifat konvergennya masih state 2, state 3-nya. Ya kan? Nah, state 2, state 3-nya di sini sama. State 2 ini dikerjakan gitu ya. Dia bisa berubah menjadi state 4 kalau ada dia melalui in 4. Ya. Dia melalui in 4. Artinya in 4 dipenuhi, maka state 2 bisa berubah jadi state 4, state 3 berubah menjadi state 4. Nah, modelnya seperti itu. State ini di sini state 2, di sini state 3, tapi dia harus melalui ini dulu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini di sini gimana? Kalau misalnya ini di sini, misalnya di sini ada katakan misalnya in ya. In A. Di sini berarti in B misalnya. Ya.
Nah, kan berarti seperti apa gambarnya? Ya sudah, kita gambarkan aja di sini ya. Di sini state 2, ya. State 2, state 2 itu. Nah, dia harus ketemu dengan syaratnya dulu. Misalnya in A, ya in A dulu. Nah, di sini in A. Ya kan? Nah, setelah dia menemui in A, baru nanti dia ketemu dengan in 4. Gitu. Setelah itu baru di state 4-nya. Nah, lah yang bawah di sini ya tetap sama. Di sini misalnya state 3. State 3 dia harus ketemu dulu dengan in B gitu kan ya. Nah, untuk dia menuju ke in 4 di sini ya seperti itu. Nah, kalau dia diberi syarat di situ gitu ya. Ini model yang namanya simultaneous convergent. Sifat konvergennya itu ya ini tadi ya sama di situ ya. Tuh. Nah, inilah yang namanya SFC itu seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi nanti ya model yang kita kenal dengan action. Ya, action di sini ini nanti bentuknya seperti sebuah ladder begitu. Dalamnya itu ada gambarnya dia. Nah, ini kalau kita apa namanya? Nanti pakai aplikasi-aplikasi yang ada di ini ya mungkin dari Siemens atau mungkin dari Mitsubishi atau mungkin dari Omron gitu ya. Nah, ini ada biasanya ada kalau dia bentuk action itu gambar di dalamnya di situ. Ya. Nah, terus misalnya ini ya ini ya seperti apa namanya? Flowchart yang biasa. Jadi dari berpindah innya ini dari 0 ke 1 gitu ya. Kalau ada aliran seperti itu, maka dia akan ngerjakan di sini. Yang dia kerjakan. Nah, atau nanti mungkin dalam bentuk state di sini timer bisa jadi. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Oh, kalau L-nya ini berarti apa? L itu limited time, ya. Jadi dia berhenti setelah waktu tertentu. Ada lagi nanti mungkin D, ya. Ada lagi nanti mungkin P, ada lagi N, seperti qualifier segala macam. Ini ada simbolnya di situ, gitu ya. Nah, ini bentuk actionnya juga bisa seperti itu. Nah, ini gambar dalam bentuk flow atau block diagram yang berbentuk flow, gitu ya. Flow ini istilahnya flow chartnya dari si ladder itu seperti itu. Tapi ada juga yang dia itu modelnya seperti ya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman bisa juga. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya. Kalau saudara familiar dengan bahasa yang namanya Pascal atau Delphi, nah ini sangat hampir sama gitu ya. Jadi ini variabelnya, ya. Terus di sini ini ya, ini operatornya itu. Jadi operannya, variabel-variabelnya itu. Ya. Nah di sini nanti dia selalu dihubungkan dengan titik 2 sama dengan dan diakhiri dengan titik koma. Itu. Juga kondisional nanti ada branch gitu ya, ada jam gitu segala macam. Ada nanti loop begitu ya. Itu semua hampir sama dengan Pascal di situ. Nah, ini contohnya, ini kondisi if then tapi satu. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu cuman begini. Nah, di sini. Nih. Kalau di sini ya, maka dia kerjakan ini, kalau tidak dia kerjakan ini. Gitu. Nah, ada lagi nanti kalau ini ya dia kerjakan ya if then else, maka dia kerjakan yang lain. Nah, ini contohnya. Ini. Ini kalau iya dia kerjakan ini, kalau tidak ini, gitu ya. Kalau yang tadi ini cuma sekali aja, ini if then udah selesai, nggak ada istilahnya ya atau tidaknya. Nah, ini contohnya kondisinya. Jika input di ini alamat ini dipenuhi sama dengan 1, maka dia bilang gitu outputnya alamat ini harus hidup gitu. Else, nah cuman bedanya kalau di Pascal ini nggak boleh ada ini. Ya. Else di sini outputnya 01 yang sama dengan 0. Gitu. Ini contohnya. Ya, if then else di situ. Nah, terus ada lagi ya kita kenal kalau tadi itu namanya SFC gitu ya. Berarti kan function block di sini, function F-nya itu adalah function. Tetapi ada lagi yang bentuk teks di sini, ini teks ini ya.
teks ini karena ini bahasa pemrograman, maka dia katakan STC. Ya, teks di situ. T-nya itu adalah teks. Ini contohnya di sini. Nih. Nah, ini dia contohkan sensor 1 valve. Ini misalnya. Kan berarti sensor 1 kan bisa macam-macam harganya. Bisa 0, bisa 1. Dia katakan bahwa valve 1 itu titik 2 sama dengan 1. Nanti dia tergantung dari sensor 1 gitu ya. Nah, ini sensor satunya apa? If sensor 1 gitu. Di sini misalnya kalau tidak ada ini ya berarti di sini ini kondisinya true gitu ya. Maka dia jalankan valve 1 sama dengan 1. Kalau tidak ya sudah sama dengan 0. Nah, ini STC-nya dan sini ini laddernya. Ya kan? Nah, kalau nanti ini FFC-nya ya ini tadi gitu ya. Nah, di sini misalnya nih kan berarti ya kalau ada sensor 1 gitu ya. Di sini nanti dia akan berubah gitu ya. Jadi valve 1. Misalnya di sini ini keberapa? 1. Di sini step 1, maka dia berubah valve 1. Gitu. Nah, ini SFC-nya, ini laddernya, ini STC-nya. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3 yang bisa dikuasai. Ya. Nah, ada lagi 1, 4 yaitu nanti bentuk booleannya. Nah, di sini ada lagi kan booleannya di situ. Nah, ini seperti yang dulu kita pernah baca atau yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini contohnya. Ya kan seperti ini. Nah, ini ada laddernya, ada function box-nya, ada STC-nya. Gitu ya. Ada STC-nya. Nanti ada lagi di sini ya, berarti nanti ditambahkan juga bisa SFC-nya. Nah, di situ ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini berarti kan sensor 1. Ya kan? Sensor 1 di situ ya. Kalau kita lihat sensor 1 dan sensor 2 berarti ini cuman berkebalikan saja. Ya kan? Nah, bentuk booleannya di sini ini dan ini dikonfigurasi dengan N. Maka di sini ada sensor 2-nya ada kayak buletan begitu. Ya, ada not-nya. Nah, nanti keluarannya di sini ini menuju ke valve 1. Nah, karena dia di-OR-kan dengan sensor 3 gitu ya. Maka di sini ya, di sini sensor 3. Nah, di sini sensor 3, maka dia keluarnya adalah valve 1. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat valve 1-nya ya. Sensor 1 N not dengan sensor 2 dan di-OR-kan dengan sensor 3. Setelah itu nanti dia akan menentukan valve ini seperti apa. Ini yang pertama. Terus yang ini yang kedua. Ini kondisionalnya. Ini adalah gambaran nanti function yang model bloknya di situ. Ya. Yang di sini ini adalah booleannya kan. Itu. Ini kalau ini adalah OR, di sini adalah AND sini. Ya. Jadi kan kalau kita bisa ini kan jadi sensor 1, sensor 2. Di sini kan kalau kita bahasanya itu sensor 1 di-N-kan dengan sensor 2 gitu ya. Sensor 2 di sini tapi di-OR-kan. Nah, keluarannya ini kemudian kita not-kan kan di sini. Jadi kalau di sini N, kalau not itu gini ya, kalau salah ya lupa saya. Ini adalah sensor 3. Itu. Nah, nanti valve 1 ini apa nilainya ini? Ya, bergantung dari ini nanti akan menentukan ya. Valve 1 misalnya jika sensor 1 dan not sensor 2 ini berlaku di situ ya. Dia ini bernilai 1 ya, bernilai 1, maka dia akan kerjakan itu. Ya. Nah, kemudian nanti jika tidak sensor 3, maka di sini valve 1 sama dengan 1 juga di situ. Nah, sini and if gitu. Ya. Lah ini dari sekian ini mana Pak yang saya perlu kuasai? Semuanya gitu ya. Semuanya dikuasai, enggak apa-apa gitu ya. Nah, itu dia. Nah, nanti sebagai latihan silahkan di sini nanti ini bisa dipakai sebagai berapa ini? Tugas keberapa? Tugas kelima ya. Tugas kelima. Silahkan nanti dibuat di situ. Yaitu jump and call.
jam dan call. Nah, ini jam dan call di sini ya. Ini sebenarnya ya fasilitas dari apa? Dari program yang diberikan. Jadi ini call di sini ini arahnya nanti ke arah subrutin ya. Subrutin. Dan ini adalah fasilitas untuk menuju ke titik tertentu. Ya. Istilahnya dia meninggalkan kebiasaannya, karena kan dia bergerak secara sekuensial. Ya, satu begitu. Tapi kalau ada instruksi seperti ini, maka dia akan mengikuti. Ya. Nah, memang di dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Memang di dalam bahasa pemrograman itu jam itu sebaiknya dihindari. Ya, dalam pemrograman jam itu sebaiknya memang dihindari. Kalau bisa nggak usah pakai jam. Tapi kalau terpaksa ya sudah, namanya juga terpaksa, gitu kan. Selama itu memang bisa tidak pakai jam, bisa dijalankan. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Gitu ya. Nah, jadi fasilitas ini tetap ada. Nah, kondisinya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini. Jadi input 1 di sini ya. Input 1 jika terpenuhi, maka dia lakukan proses ketemu kok di sini ada outputnya berupa jam. Ya. Maka kalau dia nanti di sini input 1 dipenuhi, input 1 ya, kita bicara pakai blok diagram itu kan lebih enak. Nah, ini rang 1 misalnya gitu ya. Rang 1 akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan jam di sini ya. Nah, di sini akan menghasilkan balikkan lagi ya. Input 1 dilaksanakan, maka dia akan menghasilkan yang namanya jam. Nah, di situ. Ya. Itu. Nah, harusnya dia mengerjakan di sini. Ini. Tetapi karena jam, maka dia menuju ke jamnya itu. Nah, di sini dia. Kondisi 1 ini terpenuhi, output jam lompat ke anak tangga yang di jam N di situ. Jadi dia nggak ngerjakan ini nggak dikerjakan. Nah, lain halnya jika dia ini tidak terpenuhi, maka dia akan ngerjakan di sini. Ini, situ, kemudian sana. Ya. Jadi dia akan mengerjakan langkah rang kedua, ketiga, terus keempat, begitu. Nah, ini 5, 6 dan segala macam. Nah, ini termasuknya itu 5, 6 itu maksudnya setelah dia masuk ke sini, dia ketemu jam di situ, ini terpenuhi, dia jam ke sini, maka lanjutnya di sini. Ini 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Tetapi jika tidak terpenuhi ya dia 2, 3 dan seterusnya dikerjakan. Gitu ya. Nah, ini pun fasilitas jam ini ada di setiap PLC gitu ya. Misalnya contohnya Mitsubishi dan Allen Bradley di situ dia menggunakan model-modelnya ya, modelnya kalau jam itu seperti ini. Jadi dia CJP 700. Oh, nanti dia menuju ke EJP 700. Yang penting harus ada sama 700-nya di situ. Ya. Jadi misalnya input 1X 400, misalnya ini alamatnya itu kan ya, input gitu ya. Maka ketemu dipenuhi, maka dia lakukan proses jam ke 700. Maka dari sini dia ketemu di situ, langsung menuju ke sini. Kalau dipenuhi. Tetapi kalau ini tidak dipenuhi, maka dia kerjakan ini. Dia kerjakan langkah yang selanjutnya di sini. Input 2, input 3, terus baru ke yang terakhir. Itu. Nah, ini kalau Allen Bradley lain seperti ini. Ini O10 ini adalah outputnya. I.2 ini inputnya. Input 0. Di mana input 012 per 10. Berarti ini alamatnya dia. Ya. Dipenuhi maka dia langsung loncat JMP. Ya. Dia cari di sini yang labelnya yang 010 juga. Oh, ini berarti. Nah, itu. Ini kalau Allen Bradley itu seperti itu, ya.
Nah, terus kemudian ya ada lagi nanti di sini ya. Kalau jamnya kan nggak hanya satu. Dia kalau di sini kan dia istilahnya itu jamnya itu kan cuma satu. Satu selesai. Nah, kalau dia jam terus jam lagi boleh nggak? Ya boleh ya. Jam dalam jam istilahnya. Lompat ke lompat. Jadi hidupnya penuh dengan lompatan gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ini contohnya. Jadi ketika ini bisa di ini ya, jadi ini pembacaannya saja, tapi yang lebih di ini kan di sini. Ketika input 1 ini dipenuhi, ya, input 1 ini dipenuhi, maka dia lakukan proses jam 1. Maka dia akan cari nih jam 1 di mana di sini. Oh, ternyata di akhir sini, ya sudah selesai. Ya. Kalau misalnya ini N, atau dia kerjakan di menuju ke rang 8. Nah, rang 8 terus 9, 10, 11 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau nanti di N-nya di 9 ya sudah 9 selesai gitu ya. Nah, kalau in 1 tidak dipenuhi, maka dia menuju ke rang 2 gitu ya. Nah, di rang 2 di sini ya. Ini dia kerjakan di situ ya. Maka setelah dia ini berhasil mengerjakan proses rang 2 selesai, dia menuju ke di sini in 3 di situ. Ya. Dia menuju ke in 3. Ya. Nah, di in 3 di sini ya, dia menuju in 3 di sini, ternyata di sini ada jam 2. Nah, di sini ada jam 2. Ya. Nah, jam 2 di sini dia menuju ke sana. Ke rang 6. Setelah berhasil di rang 6 di sini, maka dia selesai, dia kerjakan rang 7, terus rang 8. Bukan terus berakhir di sini N, enggak, gitu ya. Tapi dia ke 6, ya. Terus ke 7, terus ke 8. Nah, misalnya dia kerjakan sini enggak terpenuhi, kerjakan di bawahnya. Ini enggak terpenuhi, dia kerjakan di bawahnya. Terus dia kerjakan ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Berarti ini tidak ada kedua jam ini, kedua in ini tidak dipenuhi, ya. Nah, kalau dia dipenuhi, dia katakan in 1 terpenuhi, maka dia menuju rang 1 dia kerjakan selesai, terus menuju ke rang 8. Tapi jika tidak ada masukan ke in 1, tapi ada masukan ke in 3, gitu ya. Maka yang terjadi adalah rang 1 dia kerjakan, terus yang kedua, ya. Terus yang kedua di sini seret masuk yang sini. Dia nggak ngerjakan yang ketiga, ya. Karena sebelum yang ketiga di sini sudah harus jam dulu di situ, ya. Maka dia menuju ke rang 6, gitu. 6, terus 7, terus 8. Itu. Ya. Nah, misalnya dia jam 1 di sini ya. Masuk in 1 terpenuhi, jam 1 langsung menuju ke 8. Oh, ini berarti kurang ya. Ini kurang di sini. Ntar. Enggak, ini dari bukunya ini kurang. Tetap jam, kalau berdasarkan ini rang 1 dan rang 8. Berarti di sini harusnya di sini ada 3 juga. Nah. Tuh, gitu ya. Kalau diambil berdasarkan ini, kita lihat programnya misalnya ya. Berarti kan di sini entah dari terserah ini yang lain, di sini berarti di sini ada in 3 gitu kan. Nah, in 3 di sini terpenuhi, maka dia mengerjakan yang namanya ini step 3. Step 3 di sini. Step 3 menghasilkan output apa? Output jam 2 di situ Nah, menghasilkan output jam 2. Jam 2. Nah, ini terus. Nah, begitu. Nah, jadi di sini harus ada 3 di sini. Ini 1, 2, 3, terus 6, ya. Terus 7, terus 8. Itu. Jadi karena ini tidak dipenuhi, maka dia kerjakan yang ini 2, terus 3. Karena dia terpenuhi 3 di sini, dia menuju ke sana langsung
berarti 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena tidak ada kata N kan. Nah, begitu juga kalau jam 1. Jam 1 di sini, ini kan dari sini, dari atas, situ ada terpenuhi syarat. Di sini in 1 misalnya. In 1 di situ. Nah, di sini step 1 atau rang 1. Ini akan menghasilkan jam. Di sini jam 1. Nah, setelah itu, nah, berarti kan ini stepnya ikut. Ini kan ikut di sini. Nah, itu. Nah, jadi ini kurang ini ya. 1, 2, 3 gitu. Oke. Nah, ini yang kita kenal jam dalam jam gitu ya. Itu ya. Jam di dalam jam. Nah, sekarang ada lagi yang kita kenal misalnya dalam program nih. Program itu kita buat merupakan apa? Program itu merupakan ada bagian-bagian atau fungsi yang selalu dipakai gitu ya. Misalnya fungsi apa? Misalnya fungsi penambahan itu selalu dipakai misalnya. Nah, karena dia selalu dipakai, kita bisa buat menjadi sebuah apa? Menjadi fungsi-fungsi yang kecil yang kita kenal dengan subrutin. Ya, itu ya. Nah, di dalam bahasa ladder program di sini ada nggak? Ada juga gitu ya. Ini kita kenal dengan subrutin. Lah, subrutin itu apa? Subrutin adalah sebuah program kecil ya, yang dipakai untuk tugas spesifik. Nah, itu ya. Dan dipanggil oleh program utama. Jadi kita nggak perlu lagi nulis-nulis instruksi yang sama. Nah, ini gimana nanti dari segi ininya? Oh, sangat praktis gitu ya. Jadi kita nggak usah kebanyakan nulis, dan itu otomatis akan mengurangi memori yang ada di tempat di apa yang ada di instruksi. Karena apa? Karena tidak harus selalu kita tulis dengan yang sama, gitu ya. Padahal itu nanti tugasnya sama, program yang sama. Nah, contohnya di sini. Nah, dia dapat dipanggil sewaktu-waktu dan berulang di situ ya, tanpa harus menulis kembali seluruh programnya. Itu kelebihannya dari kalau kita pakai subrutin di situ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalnya input 1. Input 1 ini terpenuhi misalnya. Ya. Karena input 1 ini terpenuhi, maka dia kerjakan. Ketemu di sini. Ada call P. Berarti dia perintahnya untuk panggil subrutin. Ya. Nah, call P di sini, call P ini adalah program yang sudah terpisah gitu ya. Ini terpisah mungkin dengan bahkan filenya terpisah gitu istilahnya ya, misalnya. Nah, ini manggil dia, maka dia kerjakan. Ini dia kerjakan sampai dia ketemu dengan return. Mungkin dia tulisannya sret itu subrutin return ya. Sampai terselesaikan. Selesai maka dia kembali lagi ke sini. Nanti dia kembali terus menuju ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, itu. Ya. Jadi dia ini subrutin, inilah program pendeknya itu. Ya. Nah, terus ya. Ini kalau yang Mitsubishi ini seperti itu, subrutin. Kalau yang untuk Allen Bradley di sini ada kata-kata pakai J, jam subrutin, JSR, jam subrutin, gitu ya. Input 1 ketemu jam subrutin. Nah, di sini ada SBR berarti subrutinnya. Nah, dia kerjakan sampai return. Baru nanti dia kembali lagi. Gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan subrutin. Nanti di dalam pemrograman di situ sangat bermanfaat sekali subrutin ini gitu ya. Misalnya subrutin khusus nanti dia menerjemahkan kondisi apa istilahnya konversi gitu misalnya. Konversi ini misalnya dari tegangan menjadi misalnya menjadi suhu atau sebaliknya begitu misalnya seperti itu. Nah, ini kita kenal dengan nama subrutin gitu ya. Nah, maka selalu jangan lupa gitu ya. Itu yang penting dari ladder di sini bagaimana bisa kita gambar SFC-nya, bisa kita buat STC-nya. Ditambah lagi dengan instruksi dasar. Nah, instruksi dasar yang misalnya in, out, LD gitu ya. Nah, itu kan juga instruksi dasar.
Nah, inilah jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PLC gitu ya, untuk kita memanage atau membuat sebuah program sebelum kita gambarnya terjun melihat atau membuat istilahnya membuat program, gimana merealisasikan untuk terdatanya seperti ini, terdokumentasinya seperti ini, agar pikiran kita atau langkah kita satu persatu ini bisa bekerja dengan benar gitu ya. Nih, maka latihannya ini dengan ini sangat bagus sekali. Ya, latihannya dengan menggunakan ini. Nah, terus kemudian nanti dicoba dengan menggunakan STC. Nah, nanti lebih lanjut lagi, jangan sampai lupa ya. Yang penting lagi itu adalah model booleannya. Karena dengan berbekal dari model boolean di sini ini kita bisa melakukan proses minimalisasi, minimize istilahnya. Ya. Ibaratnya kalau kita beli sebuah PLC itu ya seperti halnya sebuah IC gitu ya. Kita mau bikin dia ini kok seperti ini, sebenarnya ada bisa diminimalkan ya. Nah, kita bawa ke boolean dulu. Setelah nanti persamaan boolean kita bisa meminimaliskan, nah baru kita kembalikan ke model laddernya lagi ya. Nah, nanti baru kita realisasikan bentuk ya. Oh, ini alamatnya ke sini, ini ke sini. Nah, ini penting sekali gitu ya. Biar kita ini latihan jadi pikiran kita terprogram ya, alur pikiran kita juga bisa berjalan secara terprogram begitu. Itu. Ini pentingnya di situ. Nah, inilah. Jadi call subroutine bahannya itu seperti itu, gitu ya. Nah, call subroutine ya. Kemudian jam itu ada modelnya selektif, bukan selektif. Jam yang sifatnya itu ya. Jadi yang seperti tadi itu ya. Ini yang jam atau jam dalam jam gitu, istilahnya seperti itu. Ya, baiklah, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih.